Oke, kita ketemu lagi di pembahasan soal bahasa Inggris kali ini. Oke, di soal ini kita mendapatkan sebuah soal dengan opsi yang terdiri dari conjunction atau kata sambung seperti ini. Nah, apabila kita mendapatkan soal dengan conjunction seperti ini, maka kita harus tahu dulu arti atau makna dari setiap conjunction yang ada di opsi. Oke, kita mulai. A. Also. Also ini artinya apa? Yups, juga. Nah, conjunction ini digunakan untuk menyambungkan, menambahkan, atau supporting dari hal yang disebutkan sebelumnya. Ya, sama dengan and. Yang B ada hence. Artinya karena atau karenanya. Conjunction ini digunakan sebagai cause and effect ya, sebab dan akibat. Yang C, therefore. Artinya therefore itu oleh karena itu. Nah, conjunction ini digunakan untuk membuat conclusion atau kesimpulan, sama dengan thus. Nah, yang D, never tells. Artinya namun atau tetapi atau but. Conjunction ini digunakan untuk menyatakan kontradiktif dari dua hal. Yang E, on the other hand, atau di sisi lain. Nah, conjunction ini digunakan ya untuk menyatakan hal yang kontradiksi atau kontradiktif, sama dengan yang D. Jadi never tells sama on the other hand ini artinya sama sebagai conjunction of contradiction. Nah, sehingga kita tidak bisa memilih yang D sama yang E. Nah, karena maknanya sama, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita cek ke kalimatnya. Blood diamonds are often produced through the forced labor of men, women, and children. Nah, di kalimat kanan, they are commonly stolen during shipment or seized by attacking the mining operation of legitimate procedures. Nah, kalau kita perhatikan kedua bagian kalimat ini, di kalimat yang pertama ada forced labor, ya, bahwa si blood diamond ini sering diproduksi oleh forced labor, yaitu pekerja paksa dari men, ya, women, dan children. Nah, ini adalah suatu hal yang berkonotasi negatif. Kita lihat yang sebelah kanannya. They are commonly stolen. Nah, si blood diamond ini biasanya stolen atau dicuri ya, dengan by attacking the mining, dengan menyerang pertambangan. Nah, sehingga kalimat yang ada di sebelah kiri dan kanan ini sama-sama negatif. Sehingga memerlukan conjunction yang berfungsi untuk suportif atau additional, untuk menambahkan sesuatu. Berarti jawaban yang benar adalah A, also. Oke, sekian pembahasan soal conjunctionnya, dan pastinya kita akan bertemu di pembahasan soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal bahasa Inggrisnya. Oke, sebelum kita mulai, nah kita cek dulu opsinya dan kita coba untuk translate ya, kita coba untuk terjemahkan. Oke, yang A ada kata sold, menggunakan verb 3 ya, dari kata sell yang artinya dijual. Oke, yang B ada used yang artinya digunakan. Oke. Yang C ada shared yang artinya dibagikan. Yang D ada prepared yang artinya dipersiapkan. Dan yang terakhir ada delivered yang artinya dikirim. Oke. Nah, sekarang kita ke soalnya ya. Sip ya.
The stones are then smuggled into the international diamond trade and titik-titik as legitimate germs. Nah, di sini stones, si batu itu, smuggled, diselundupkan ke international diamond trade. Nah, ke trade itu adalah perdagangan. Nah, perdagangan diamond international. Sehingga pada trade ini kata yang tepat untuk menjadi korelasinya adalah betul, sold, yaitu dijual, di international diamond trade. Nah, itu pembahasan soal kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Kita masih di pembahasan blank paragraph. Kita cek dulu kalimatnya. The United Nations and other groups are working to block the entry of complete diamonds into the bla 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 diamond trade. Nah, di sini di kutipan ini dibahas tentang diamond trade. Nah, trade itu artinya apa? Betul, perdagangan ya. Nah, jadi si kutipan ini membicarakan tentang perdagangan. Perdagangan apa? Yaitu diamond trade atau perdagangan diamond ya. Nah, di sini juga disebutkan tentang United Nation, bahwa si perdagangan atau diamond trade ini diurusi oleh United Nation. Artinya, kalau kita cek opsinya, kita memerlukan sesuatu yang berarti internasional ya. Jadi si diamond trade ini diurusi PBB karena bersifat internasional. Kita cek opsinya ya. Yang A itu lokal. Nah, lokal ini artinya apa? Ya wilayah setempat. Yang B bilateral. Bilateral ini dikenal dengan dua negara ya, dua negara. Nah, yang dicari itu kan internasionalnya. Yang C nasional. Nah, nasional itu satu negara. Yang kita cari adalah internasional. Bagaimana dengan worldwide? Worldwide dia berarti manca negara. Atau synonymous dari internasional, sehingga jawabannya D. Bagaimana dengan E, metropolitan? Ini adalah dikenal dengan perkotaan. Nah, sekian pembahasannya dan siap-siap di pembahasan selanjutnya. Ketemu lagi di pembahasan blank paragraph berikut ini. Kita mulai. The approach has been to develop a government bla 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 known as the Kimberley Process. Nah, di kalimat ini kita mendapatkan atribut E. Di mana kalau ada atribut E atau an, maka di depannya dia memerlukan noun atau kata benda. Kita cek opsinya sekarang dan cari mana yang berbentuk noun atau kata benda. Yang A ada certifies. Ini adalah bentuk dari verb atau kata kerja. Begitu juga certifying. Certifying itu adalah verb yang menggunakan ing, jadi gerund ya, gitu. Yang C certifiable. Di sini berakhiran able, artinya dia adalah adjective atau kata sifat. Yang D certificate, nah ini adalah noun atau kata benda. Bagaimana dengan E? Certification berakhiran ion, yaps, sama ini juga noun. Berarti jawabannya antara D dan E, certificate atau certification. Apa nih bedanya? Nah, kita lihat konteks kalimatnya. A government, jadi dia menyatakan memerlukan sertifikat pemerintah, sehingga menjadi government certificate. Apabila government certification
artinya yang disertifikasi itu adalah government-nya, bukan government yang memberikan sertifikat. Nah, oke. Nah, itu penjelasannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan teks bahasa Inggrisnya. Oke, buat yang udah baca teksnya, berarti kita udah siap ke pembahasan soalnya. Buat yang belum, silakan dibaca dulu. Oke, strategic flooding is a highly risk tactic. Oke, berarti si teks ini membahas tentang strategic flooding, yaitu strategi untuk mempertahankan wilayah ketika perang dengan cara flooding, yaitu membanjiri dengan sengaja wilayah tersebut. Oke, kita langsung ke soalnya. According to the text, which of the following statement is false? Nah, soal ini menginginkan kita untuk mencari pernyataan yang salah berdasarkan teksnya ya. Oke, kita cek setiap opsinya. A. Agricultural crops are disturbed because of the rise of soil salinity brought by seawater. Tentang agricultural crops ini kita bisa menemukannya di paragraf keempat. Ini dia. Soil salinity increase affecting agricultural yields. Oke, berarti yang A ini sesuai dengan teksnya, artinya true ya. B. The Dutch utilized the landscape which was easily flooded to beat the Spanish. Nah, di sini diceritakan Dutch yang menggunakan si landscape ini to beat the Spanish, untuk mengalahkan Spanish. Nah, kita bisa temukan ini di paragraf kedua. In an attempt to liberate Bruges, Glen, and Antwerp from Spanish. Nah, ini dia ya. And defend their territory. Oke, jadi strategic flooding ini untuk satu, to liberate, untuk membebaskan. Yang kedua, and to defend, untuk mempertahankan. Nah, kalau yang B ini to beat, untuk mengalahkan, berarti memiliki makna yang berbeda ya, sehingga yang B itu salah. Oke, tapi tunggu dulu. Kita bahas opsi yang lainnya. Yang C, fast restoration was one of the ways to ensure the success of strategic flooding. Nah, yang C ini membahas tentang fast restoration ya, sebagai kunci sukses strategic flooding. Nah, kita bisa temukan ini di paragraf pertama ya gitu. Nah, it can only be successful if there's a well thought out backup plan and a plan for fast repairs. Fast repairs ini di opsi C disebut dengan fast restoration, berarti sama ya, pernyataannya benar. Yang D, there are cities affected by the flood strategy used by the Dutch. Nah, informasi ini kita bisa menemukannya di paragraf pertama ya. Flood can result in loss of life and damage homes and business. Nah, ini menyatakan bahwa cities atau perkotaan ini affected by flood strategy, itu terdampak oleh flood strategy tadi. Oke, pernyataan yang D sesuai dengan yang di teks. Sekarang yang E. E ini membahas tentang erosions caused by floods will alter the landscape. Nah, tentang erosions ini kita bisa menemukannya di paragraf pertama. It can change the landscape through erosions and deposition, forming new tidal channel and creeks. Oke, yang E juga sesuai dengan teksnya. Oke, begitu pembahasannya soal kali ini. Sampai ketemu di soal selanjutnya.